Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Nurisdayanti Silalahi dengan NIM A03121138. Dan saya Siti Rahma Amelia dengan NIM A03121132. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait 7 jurnal eliminasi pada laporan konsolidasi aneka tambang TBK dengan salah satu entitas anaknya yakni PT Borneo Edo Sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait profil aneka tambang TBK. Aneka tambang TBK atau yang disingkat dengan ANTAM adalah anggota dari Main ID, Mining Industri Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan merupakan perusahaan pertambangan yang teridentifikasi dan terintegrasi secara vertikal dan berorientasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. ANTAM sendiri memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia, mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki. ANTAM membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Untuk anak perusahaan dari ANTAM, teman-teman dapat melihat langsung pada layar. Berikut adalah 19 anak perusahaan dan kami akan berfokus pada PT Borneo Edo Internasional. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahun 2022, aneka tambang TBK dengan entitas anaknya. Namun kami hanya mengambil salah satu entitas anaknya yakni PT Borneo Edo Sejahtera untuk mengetahui apakah terdapat informasi yang mendukung terlaksananya 7 jurnal eliminasi. Nah, 7 jurnal eliminasi tersebut kita dapat lihat pada layar. Namun setelah kami melihat laporan keuangan tersebut berdasarkan pemahaman dan sepengetahuan kami, dari ketujuh jurnal tersebut hanya terdapat jurnal ke-3 sampai 5. Nah, yang pertama itu jurnal ketiga yang dapat kita lihat bersama pada layar. Jurnal tersebut digunakan untuk mengeliminasi penghasilan, income, dan dividen yang berasal dari entitas anak dan menjadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awalnya. Nah, dapat kita lihat pada layar terdapat jurnal eliminasi dengan debitnya yakni income from PT Borneo Edo Sejahtera sebesar Rp3.005.834 dengan kredit dividends sebesar Rp930.871 dan investment in PT Borneo Edo Sejahtera sebesar Rp2.874.963. Nah, ini digunakan untuk mengeliminasi keuntungan dari PT Borneo Edo Sejahtera ke ANTAM. Keempat, yaitu mencatat kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest dalam earnings and dividends entitas anak. Nah, pada jurnal keempat ini kepemilikan PT ANTAM terhadap PT Borneo adalah 100%. Maka dari itu kita tidak perlu melakukan penjurnalan untuk bagian kepentingan laba dari non-pengendalinya. Karena hal tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan konsolidasi ANTAM TBK pada poin kedua terkait kebijakan akuntansi signifikan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh direksi perusahaan pada tanggal 24 Maret 2023. Lebih detailnya dapat dilihat pada poin A terkait dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Berikut kami tampilkan untuk jurnal keempat. Untuk mengeliminasi kepentingan non-pengendali NCI interest dalam earnings dan dividen entitas anak,
Berdasarkan informasi yang ditemukan tersebut, Anta mengalami keuntungan selama operasi mereka. Selanjutnya adalah jurnal yang kelima terkait saldo akun resiprokal investasi, ekuitas, dan entitas anak. Nah, di sini dapat kami tampilkan jurnal untuk yang kelima. Capital stock berada di debit sebesar Rp2.403.076 dan retaining earnings berada di debit sebesar Rp13.142.512 dan surplus revaluasi berada di debit sebesar Rp1.216.995 dan untuk investment Borneo berada di kredit sebesar Rp16.762.566 dan untuk non-controlling interest berada di kredit sebesar 17. Berdasarkan jurnal tersebut, angka capital stock didapatkan dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada 2022 sebesar Rp2.403.76. Kemudian angka retained earnings ini didapatkan dari saldo tanggal 31 Desember 2022, di mana yang telah ditentukan penggunaannya ditambah dengan yang belum ditentukan penggunaannya. Totalnya menjadi Rp13.142.512. Nah, angka surplus revaluasi dari saldo akhir revaluasi tanggal 31 Desember 2022. Sementara itu, investasi dikreditkan dan juga mencantumkan nilai NCI meskipun awalnya tidak ada dengan jumlah balance Rp16.762.566. Dan untuk jurnal 6 dan ke-7 tidak dapat dibuat karena informasi untuk pembuatan jurnal ini kurang memadai untuk dipakai membuat jurnal eliminasi laporan keuangan konsolidasian. Itulah tadi pemaparan materi dari kami terkait laporan keuangan konsolidasi Aneka Tambang Tbk dengan entitas anaknya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.